Oke teman-teman, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat sore bagi teman-teman yang menyaksikan video ini di lain waktu dan juga lain kesempatan. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas 10 kejadian terburuk dan terparah yang terjadi di dunia sepak bola di seluruh dunia. Nah teman-teman bisa lihat daftarnya, 10 daftar dari kejadian terburuk yang terjadi di dunia sepak bola. Pada kesempatan kali ini, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas 3 kejadian atau peristiwa terburuk yang terjadi di dunia sepak bola. Yang pertama ada dari Estadio Nacional Disaster Kota Lima, Peru, di mana bencana ini melanda supporter dari timnas Peru yang pada saat itu bertanding melawan timnas Argentina dan memakan korban sekitar 328 orang dan 500 lainnya terluka. Kejadian ini bermula ketika wasit pada menit akhir menganulir gol dari timnas Peru atas Argentina, di mana posisi saat itu timnas Peru ketinggalan skor 0-1 dari timnas Argentina, sehingga hal tersebut membuat supporter dari timnas Peru marah dan turun ke lapangan. Menyikapi hal tersebut, polisi dari Peru mengambil tindakan untuk menyemprotkan gas air mata ke tribun utara dari supporter. Sayangnya dan naasnya, hal tersebut merupakan hal yang kurang baik dan membuat kondisi semakin tidak kondusif, karena pada dasarnya di sana di tribun utara itu hanya terdapat satu pintu keluar yang membuat semua penonton berdesak-desakan untuk mencari pintu keluar. Sayangnya dan naasnya pada saat itu pintu keluar tersebut dikunci oleh petugas, sehingga penonton di bagian depan terpaksa mendobrak dan terinjak jatuh oleh supporter atau penonton di belakangnya yang tidak peduli terhadap orang-orang atau penonton yang jatuh di hadapannya. Otoritas Peru menyebutkan bahwa kebanyakan orang yang meninggal yaitu akibat dari pendarahan di internal dan juga diinjak-injak oleh penonton yang lain. Selain itu, otoritas Peru juga menyebutkan bahwa kejadian tersebut terjadi karena kapasitas stadium yang melebihi dari kapasitas aslinya. Sehingga untuk menyikapi hal tersebut, sudah kejadian otoritas dari stadium memutuskan untuk mengurangi jumlah kapasitas tempat duduk yang semula dari 53.000 menjadi 42.000 saja. Namun kapasitas kembali ditingkatkan pada saat timnas Peru menjadi tuan rumah di Copa America pada tahun 2004. Atas kejadian tersebut, polisi yang menginstruksikan untuk menembakkan gas air mata kepada penonton atau stadion itu dihukum penjara selama 30 bulan. Yang kedua yaitu terjadi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Indonesia. Nah, kejadian yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 2022 dan baru hangat-hangatnya, di mana dalam kejadian tersebut memakan korban sekitar 187 orang yang meninggal dunia. Pertandingan yang mempertemukan antara tuan rumah Arema dan juga Persebaya, di mana kejadian bermula ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, di mana tuan rumah Arema ketinggalan skor 2-3 dari rival abadinya yaitu Persebaya. Pada saat itu, supporter dari Arema yaitu Aremania turun ke lapangan untuk memprotes hal tersebut. Untuk menyikapi hal tersebut, polisi kembali menyemprotkan gas air mata terhadap stadium atau tempat duduk penonton, sehingga membuat
Kondisi tersebut semakin tidak kondusif dan membuat Aremania lebih marah terhadap petugas. Kejadian tersebut merupakan kejadian terburuk dalam dunia sepak bola yang terjadi di Indonesia. Untuk menindaklanjuti kejadian tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada PSSI untuk memberhentikan sementara Liga 1 sampai waktu yang belum ditentukan. Atas kejadian tersebut, mungkin saja sepak bola Indonesia mendapat sanksi dari FIFA berupa larangan bagi timnas Indonesia untuk mengikuti kualifikasi atau ajang kompetisi internasional seperti AFF, Piala Asia, ataupun Piala Dunia yang akan diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Kita semua tentunya sangat menyayangkan kejadian tersebut, di mana sekarang timnas Indonesia lagi naik daun dalam segi permainan dan juga peringkat FIFA di bawah asuhan dari Sintayong. Semoga kejadian hal serupa tidak terjadi kembali di masa yang akan datang dan sanksi FIFA tidak terlalu berat bagi sepak bola Indonesia. Amin. Dan yang terakhir yaitu terjadi di Stadium Accra Sport, Kota Accra, Ghana. Nah, pada peristiwa kali ini sebanyak 126 penonton yang menyaksikan derby lokal antara Heart of Oak melawan Asante Kotoko dinyatakan meninggal, dan peristiwa ini juga dinyatakan sebagai peristiwa terburuk yang berhubungan dengan olahraga di Afrika. Nah, awal mula kejadiannya itu pada saat di menit-menit akhir, 6 menit sebelum menjelang pertandingan berakhir, di mana tuan rumah Heart of Oak berhasil membalikkan keadaan menjadi 2-1 yang awalnya ketinggalan 0-1 dari Asante Kotoko. Menyikapi hal tersebut, supporter dari Asante Kotoko tidak terima dan menjebol kursi stadium dan melemparnya ke lapangan. Menyikapi hal tersebut, polisi kemudian menembakkan gas air mata ke arah stadium atau kerumunan dari penonton yang membuat kegaduhan. Respon dari polisi dengan menembakkan gas air mata tersebut ternyata menimbulkan kepanikan dari penonton, sehingga para penonton berbondong-bondong mencari pintu keluar untuk menghindari gas air mata dan mencari oksigen. Sayangnya pada saat itu kunci keluar kembali dikunci oleh panitia atau otoritas dari stadium, sehingga kembali desakan terjadi dan kemudian para penonton di depan terinjak-injak oleh penonton dari belakang yang tidak peduli terhadap penonton yang lainnya yang ada di depan. Dan pada akhirnya dalam peristiwa tersebut sebanyak 6 polisi didakwa sebagai pembunuhan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah dari Ghana memberikan beasiswa bagi anak dari korban dari tragedi tersebut, dan juga pemerintah atau otoritas dari stadium membuatkan patung untuk mengenang atau mengingat kejadian yang suram yang terjadi di Stadium Accra Sport, dan diharapkan tidak akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, itulah 3 peristiwa bencana yang terjadi di dunia sepak bola yang memakan banyak korban. Dari peristiwa tersebut, mari kita belajar sebagai supporter supaya bisa menerima kekalahan ataupun kemenangan. Karena dalam pertandingan sepak bola pasti ada yang kalah dan juga pasti ada yang menang. Jadi marilah kita mendukung klub kebanggaan kita dengan setia dan juga dengan hal-hal yang positif. Dan pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa tersebut untuk pihak polisian
penggunaan gas air mata mungkin tidak disarankan, atau pihak kepolisian bisa mencari alternatif lain yang bisa menghentikan para supporter yang membuat ricuh daripada menembakkan gas air mata yang menimbulkan banyak korban. Mari kita sama-sama belajar dari peristiwa-peristiwa sepak bola yang keram dan buruk. Dari pelajaran tersebut, semoga sepak bola kita semakin maju dan semakin berkembang ke depannya, khususnya bagi timnas Indonesia di Piala Dunia U20 tahun mendatang.